Oke students, minggu lalu kita sudah belajar secara sekilas mengenai etika Kristen terhadap perbedaan. Ya, perbedaan. Kita tidak bisa menghindari perbedaan yang ada karena dimanapun kita berada, di situ pasti ada perbedaan. Ya, perbedaan ras, contohnya ras, suku, dan warna kulit. Bagaimana Alkitab bisa menjawab, menyikapi terhadap perbedaan ras, suku, dan warna kulit. Juga mengenai perbedaan terhadap panggilan, pekerjaan atau profesi, serta jabatan. Bagaimana etika Kristen menyikapinya. Secara sekilas kita kemarin sudah membahasnya. Nah, tiga perbedaan usia. Bagaimana yang harus dilakukan oleh anak Tuhan menyikapi perbedaan usia, perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana pandangan Alkitab dan bagaimana kita bisa menyikapinya dengan baik. Kemudian perbedaan pendapat. Pasti semuanya memiliki pendapat masing-masing. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan pendapat secara etika Kristen. Nah, yang terakhir adalah konklusi dari semuanya. Oke, itu adalah sekilas mengenai minggu lalu pembelajaran kita mengenai pandangan etika Kristen menyikapi terhadap perbedaan. Oke, sekarang kita masuk di dalam lebih dalam terhadap etika Kristen terhadap ras dan kesukuan. Nah, apa yang dimaksud dengan ras itu sendiri? Ras adalah penyebutan kepada kelompok manusia berdasarkan anatomi tubuh atau ciri-ciri fisik yang nampak dalam diri mereka. Oke. Ya, kita tahu bahwa di dalam dunia ini banyak sekali orang yang dengan fisik yang berbeda, seperti rambut, seperti mata, kemudian warna kulit, tinggi badan, dan sebagainya. Kita bisa melihatnya, yang bisa dipandang dengan mata sangat berbeda dengan kita. Nah, Johann Friedrich Blumenbach adalah seorang antropolog yang mempopulerkan klasifikasi tentang ras manusia dalam kapasitasnya sebagai seorang ilmuwan. Jadi, Johann Friedrich Blumenbach ini adalah seorang Jerman, ilmuwan yang mempopulerkan tentang klasifikasi manusia. Nah, beliau mengkategorikan ada beberapa pengelompokan. Ya, seperti Kaukasian dengan ciri-ciri kulit putih seperti orang Eropa, orang Afrika Utara, orang Timur Tengah. Kemudian Mongolian dengan ciri-ciri kulit kuning seperti orang Asia Tengah dan Asia Timur. Malayan dengan ciri-ciri kulit coklat seperti orang Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Ethiopian, ciri-ciri kulit hitam, dan juga orang American dengan ciri-ciri kulit merah seperti orang Indian Amerika. Inilah gambaran pengkategorian menurut Blumenbach. Beberapa ahli memang berbeda dalam pengkategorian, ada membagi dalam 3 atau 4 kategori, serta menambahkan ras yang tidak teridentifikasi di dalamnya. Apa yang dimaksud dengan etnis? Etnis adalah penyebutan yang diberikan kepada sekelompok manusia berkaitan dengan daerah dan adat kebiasaan tertentu. Contohnya adalah seperti suku Jawa, suku Nias, Betawi, Minahasa, Minang, dan masih banyak lagi. Nah, ini menunjukkan keragaman yang terjadi di Indonesia. Itu baru di Indonesia, belum di seluruh dunia. Ya, betapa banyak sekali keragaman yang ada di seluruh dunia ini. Nah, dampak positif dari pengelompokan ini adalah kita bisa mengenal kekayaan dunia melalui keberagaman ini, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengenal hasil kebudayaan dari keberagaman, mengenal dan menghargai keberagaman yang ada. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana kita bisa menggunakan atau memahami keberagaman dalam sisi positif. Nah, namun ada juga dampak
negatif dari pengelompokan keragaman, yaitu perpecahan, kemudian primordialisme atau menganggap rasnya, etniknya itu yang terbaik dan merendahkan ras yang lainnya. Kemudian terjadi diskriminasi. Nah, ini tidak baik untuk kita lakukan. Nah, bagaimana dengan etika Kristen bagaimana etika Kristen menyikapi keberagaman? Kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 27. Ya, bagi firman Tuhan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi dalam diri manusia ada gambar Allah, meskipun gambar itu telah rusak karena dosa. Ya, jadi manusia adalah berasal dari satu, yaitu manusia adalah berasal dari satu, yaitu oleh satu manusia. Dalam Kisah Para Rasul 17:26 mengatakan, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Jadi kita berasal dari satu ciptaan Tuhan, tidak diciptakan dari berbeda ciptaan, ya, yaitu Adam. Nah, kenyataan bahwa ada kulit yang berbeda warnanya dan ciri fisik yang berbeda itu adalah anugerah yang harus disyukuri, karena perbedaan tersebut adalah bagian dari manusia menyesuaikan diri dengan keadaan atau lingkungan yang tersebar di seluruh dunia. Baik itu ciri fisik maupun kebudayaan, itu adalah bagaimana manusia bisa menyesuaikan diri dengan sekitarnya. Jadi keberagaman bahkan dipakai Tuhan agar Injil tersebar dengan cepat. Kita melihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 8 sampai 12 mengenai kisah Pentakosta. Ya, di situ banyak sekali suku dan etnis yang ada di dalamnya yang mengerti tentang bahasa lidah yang disampaikan oleh para murid. Dan mereka bisa mengerti dalam bahasa mereka masing-masing, bahasa di mana mereka berasal. Ya, bahkan Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa nasional, belum termasuk berbagai bahasa suku. Ya, sudah banyak Alkitab diterjemahkan dalam berbagai bahasa daerah. Jadi keragaman itu bukan suatu halangan, karena Rasul Paulus mengibaratkan dengan satu tubuh yang berbeda-beda bentuk dan fungsinya, namun mereka tetap satu tubuh yang dipimpin oleh satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Oke, 1 Korintus 12 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi antara satu sama lainnya tidak bisa tercerai-berai. Nah, seperti inilah gambaran kita sebagai manusia, sebagai satu tubuh. Nah, Tuhan mengajar kita untuk mengasihi sesama kita seperti dirimu sendiri. Nah, siapakah sesama kita? Sesama kita adalah mereka yang siapapun itu, orang yang Tuhan pertemukan dengan kita untuk kita kasihi. Ya, tidak melihat dari rasnya, tidak melihat dari sukunya, tidak melihat dari warna kulitnya. Siapapun itu yang bertemu dengan kita, nah itu adalah sesama kita. Hai student, ya, Alkitab mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan. Ya, Tuhan menghendaki bahwa kita bisa menghargai perbedaan yang ada sebagai sesama umat manusia. Dan Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Dan kita menjadikan perbedaan ras, suku, dan kulit itu menjadi suatu yang positif. Pandangan etika Kristen terhadap perbedaan, terutama perbedaan ras dan kulit, adalah bahwa kita adalah satu ciptaan Tuhan. Kita tidak berbeda dalam Tuhan, kita sama dalam pandangannya. Dan biarlah apa yang kita lihat sebagai perbedaan boleh menyatukan kita, karena mereka adalah bagian dari sesama umat manusia. Ada tugas yang harus dikerjakan di Google Classroom. Silakan buka dan kerjakan tugas yang diberikan. Oke, kiranya Tuhan berkati kalian semua. Tuhan berkati. Salam.